gitu sekarang kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Kita akan belajar Miemas sama Kikoemas. Cuma dua doang, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Hai teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Nah, teman-teman pernah nggak ke Jepang? Di Jepang tuh ada satu gunung yang terkenal. Namanya itu adalah Gunung Fuji ya. Gunung Fuji itu sangat tinggi ya. Nah, misalkan teman-teman lagi naik kereta, lagi jalan-jalan. Terus pas di tengah perjalanan, ternyata secara nggak sengaja atau tanpa kehendak, kalian tuh bisa melihat gunung yang indah. Itu Gunung Fuji ya. Nah, berarti bahasa Jepang adalah Tenki ga ii desu ne, Fujisan ga miemas. Seperti itu teman-teman ya. Miemas ya, artinya adalah terlihat. Lanjut ya. Nah, sebenarnya artinya seperti apa? Detailnya seperti ini teman-teman ya. Pertama yang sekarang perhatikan adalah partikel ya. Karena partikel itu sangat membantu ketika nanti kalian ujian JLPTN 4 ya. Nih, Fujisan ga miemas. Jadi kalau soalnya itu udah keluar belakangnya miemas, kikoemas, depannya langsung isi adalah ga. Ya, bukan oh ya, tapi adalah ga. Contoh lagi teman-teman ya, kita ajar ya. Penggunaannya itu adalah tinggal kalian Fujisan itu sebagai noun, kata benda, ditambah ga, ditambah miemas ya. Jadi ketika kalian melihat atau mendengar. Nah, kalau saya pribadi mungkin ini secara harafiah bahasa Indonesia saja ya. Kalau saya itu ngomongnya adalah terlihat kali ya, terlihat atau terdengar. Jadi kenapa saya tulisnya gini ya? Ini sekali lagi ya bahasa Indonesia kita masing-masing ya, karena di sini itu tanpa adanya kehendak ya. Namanya kan juga terlihat, secara nggak sengaja terlihat. Misalkan saya lagi jalan nih, ya lagi jalan, pengen ke arah sana, tiba-tiba terlihat mobil jalan. Tapi kan saya nggak ada maksud untuk melihat mobil karena terlihat gitu loh, ya. Jadi, miemas, kioemas itu adalah terlihat sama terdengar, oke? Baik, nah teman-teman coba nih, misalkan kalian tuh lagi jalan biasa, tiba-tiba ada yang di jendela ya. Kita bisa bilang, Mado kara Tokyo Tower ga miemas. Oke, berarti kita bisa melihat si Tokyo Tower itu ya melalui si jendelanya ya, terlihat atau melihat tergantung ya, pokoknya konteks kalian aja secara bahasa Indonesia ya. Terus misalkan nih kita lagi misalkan ke JMPR, tiba-tiba dari belakang kedengaran kayak ada suara anjing yang menggonggong ya, berarti kita bisa bilang inu no koe ga kikoe mas. Mudah teman-teman ya, miemas kikoe mas. Oke, kalau gitu sekarang lanjut ke bentuk negatif. Nah, tadi kan udah bentuk positif ya, tinggal diubah ke eng dong ya, masing-masing dong, nggak susah ya. Berarti kalau misalnya diubah ke bentuknya berarti mie nai, kikoe nai. Contoh teman-teman ya. Nih, sumimasen sensei no koe ga, nggak bisa dengar, berarti adalah sensei no koe ga kikoemasen. Bagus, atau kikoe nai. Lanjut ya. Nah, habis itu ternyata pas kayak mau baca bukunya itu ternyata tulisannya kecil banget ya. Kita bisa bilang jiga chisai kara yoku miemasen. Bagus ya. Hai. Nah, istilahnya adalah supaya kalian nggak bingung, kan tadi ada miemas sama miraremas. Bedanya apa sih ya? Jadi kalau miemas itu adalah sebuah hal yang pasif ya, jadi nggak ada maksud dari kalian. Contohnya, Koko kara Fujisan ga miemas. Tapi kan emang bukan maksudnya untuk melihat si gunung Fujinya. Cuma pas lagi di duduk kursi tersebut, ternyata bisa terlihat tuh gunung Fujinya ya. Nah, kalau miraremas itu seperti ini ya. Keitai de Fujisan ga miraremas. Artinya adalah kita bisa melihat gunung Fuji melalui si HP. Berarti ada, betul ya, ada kehendak atau ada keinginan dari kita untuk mencari mengenai si gunung Fuji ya. Jelas teman-teman, ini sebenarnya bukan masalah bahasa Jepang, ini bukan masalah bahasa Indonesia sih ya. Terlihat sama melihat, oke? Hai, nah contohnya misalkan teman-teman tuh ke Suizoukan ya. Kalau ke Suizoukan kita pakai mana? Miemas atau miraremas? Ayo. Suizoukan de sakana ga takusan. Betul ya, jawaban itu adalah miraremas. Kenapa ya? Logiknya teman-teman, kalau gitu ya, kalian kan sudah ada di Suizoukan ya. Kalian kenapa ke Suizoukan? Ya karena ini melihat si ikan banyak gitu. Makanya Suizoukan de sakana ga takusan miraremas ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, biar kalian nggak lupa, partikel itu pasti adalah ga ya teman-teman ya. Jangan kalian bingung ya, pasti ga. Oke? Nah, saya sih sebelumnya belum pernah ke akuarium yang di Indonesia, tapi akuarium Jepang tuh mantap banget. Mereka tuh banyak event ya. Terus banyak juga mereka jual makanannya, pernak-perniknya itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan buat datang ke Jepang, silahkan coba akuarium Jepang. Pokoknya bagus banget. Saya pun tahun lalu kayak pergi 3 akuarium kayaknya. Baik, lanjut lagi ya. Shinkansen kara Fujisan ga, yang mana teman-teman ya? Yes, miemas ya kan, dia bilang Shinkansen kara Fujisan ga ya, berarti dia itu memang lagi nih Shinkansen tapi bukan ke arah gunung Fuji kan ya, cuma emang lagi lewat doang terus terlihat sih gunung Fuji ya, Fujisan ga miemas. Oke? Baik, lanjut lagi ya. Keitai de ongaku, yang mana teman-teman? Ada kehendak atau enggak? Jawabannya adalah
Yes, kikemas ya. Kenapa? Karena kita ada kehendak teman-teman kita ingin mendengar lagu. Oke, ingin mendengar lagu, makanya kikemas ya. Hai, lanjut lagi ya. Mado no soto kara hanabi no oto ga hai kikemas kikoemasu. Yang mana? Bagus, jawaban itu adalah kikoemasu karena nggak ada maksud dari kita untuk mendengar ya. Makanya dia bilang kan ya, mado no soto kara berarti mungkin ketika lagi masak atau ketika lagi mengerjakan pekerjaan rumah, secara nggak sengaja dia tuh dengar suara kembang api dari si jendela gitu. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, makanya teman-teman ini contoh langsungnya ya. Misalkan ada buku gini ya. Nani ga mieru no artinya adalah apa yang terlihat gitu. Oh, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat planet dan lainnya ya. Hai, dela sugi wa renshu shimashou. Kita latihan teman-teman ya. Mulai ya, coba kalian kerjakan. Pertama kalian coba isi kalimat menggunakan miemas sama kikoemas biar nggak bingung ya. Hai, mado no soto kara. Yang mana teman-teman? Nah, ini ya, ada hanabi sama mimas. Coba kalian ubah. Mado no soto kara hanabi ga miemasu ya. Ini contoh doang teman-teman ya. Berikutnya coba kalian kerjakan sendiri ya. Mado no soto kara hanabi ga miemasu. Oke, kalau gitu tonari no heya kara coba kita lihat ya. Ada orang yang kelihatannya kedengaran sesuatu ya karena berisik di sebelah. Berarti apa teman-teman? Tonari no heya kara kodomo no koe ga kikoemasu ya. Ada anak-anak ya. Jadi kedengaran suaranya ya, kikoemasu. Kenapa kikoemasu? Karena nggak ada maksud untuk mendengarkan, ya cuma kedengeran. Bagus. Baik, lanjut lagi teman-teman ya. Ini ada apa? Yes, coba. Mado no soto kara. Bagus ya. Umi ga miemasu. Good, kayak gitu teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Mado no soto kara. Ini apa teman-teman ya? Ada suara teman-teman ya, kedengaran ya. Kita mau bilang apa? Mado no soto kara kuruma no oto ga kikoemasu. Good. Baik, kalau gitu lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada anjing teman-teman ya. Berarti tonari no heya kara inu no koe ga kikoemasu. Gitu. Hai, kalau gitu kita masuk ke tantangan ya. Coba kalian kerjakan ya. Minasan sensei wa biru no naka ni imasu. Nani ga kikoemasu ka? Coba kalian bilang. Yes, betul ya. Nomor 1 itu ada suara burung ya. Berarti, apa teman-teman? Tori no oto ya, atau narigoe juga boleh, bebas kalian ya. Berarti, sensei wa biru no naka kara tori no oto ga kikoemasu. Habis juga ada, nih teman-teman ya. Mobil berarti, sensei wa biru no naka kara. Hai, apa yang bisa dengar? Suara mobil. Kuruma no oto ga kikoemasu. Oke. Lanjut nomor 3 ya. Ayo bahasa Jepangnya pesawat apa? 1, 2, 3. Bagus ya. Hikoki. Good. Berarti sensei wa biru no naka kara hikoki no oto ga kikoemasu. Sip. Berarti nggak ada masalah ya. Mudah ya. Karena begitu sekali lagi saya jelaskan yang biar gak ada salah paham ya. Karena si sensei ini nggak mungkin kan dia sengaja naik ke atas ya, naik ke atas gedung buat mendengar suara 1, 2, 3 kan ya. Betul nggak? Ya. Makanya pakainya itu adalah kikoemasu ya, bukan kikemas gitu. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau langsung komen ya di bawah ini, tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita, itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih mau kosakata yang mana, tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3 langsung ketik N3, kalau N4, N4, N2 langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Hai, kalau gitu minasang, warimashita ya, finish kita ya. Coba kita rangkum. Sekali lagi teman-teman ya, partikel apa? Kalau ada mimas, kikoemasu, ketika ujian isinya adalah bagus, isinya adalah ga ya. Nice.
Terus kita menggunakan ini untuk nih ya, melihat atau mendengar suatu objek tanpa bergantung pada kehendaknya si pengamat tersebut. Good. Ya. Karena hurufnya kecil jadi tidak terlihat. Berarti apa teman-teman? Yes. Jika Chisai desu kara miemasen, ya, karena tulisannya kecil banget jadinya nggak bisa terlihat. Good.